Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Retna Ayu Cumawati, NIM E1E021286 dari kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dongeng yang berasal dari Jawa Tengah. Kira-kira apa sih ceritanya? Yap, benar sekali. Ceritanya yaitu tentang timun emas dan raksasa yang amat besar yang bernama Butu Ijo. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang sudah lama hidup sendiri. Namanya Mbok Sarni. Semenjak ditinggal mati oleh suaminya, Mbok Sarni hidup sebatang kara. Dan ia menginginkan seorang anak yang kelak akan menemani sisa hidupnya dan membantunya bekerja di ladang. Mbok Sarni terus berdoa agar ia kelak dikaruniai seorang anak. Doanya pun terdengar. Suatu hari, ketika Mbok Sarni pergi ke ladang di dekat rumahnya, ia bertemu dengan raksasa yang amat besar dan wajah menyeramkan. Mbok Sarni pun ketakutan. Tubuhnya menggigil. Ia ingin segera berlari meninggalkan raksasa itu. Ampun, jangan makan saya, ucap Mbok Sarni kepada raksasa itu. Hai janda tua, kau jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kau menginginkan seorang anak janda tua? Tanya raksasa itu kepada Mbok Sarni. Iya, saya menginginkan seorang anak, ucap Mbok Sarni kepada raksasa itu. Baiklah, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Kelak kau harus memberikan anak itu lagi kepadaku setelah ia berusia 6 tahun untuk kusantap. Pasti dagingnya sangat lezat. Hahaha. Ucap raksasa itu kepada Mbok Sarni. Mbok Sarni pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian raksasa itu memberikannya beberapa biji mentimun yang nantinya untuk ditanam dan dirawat. 2 minggu kemudian, biji mentimun tersebut berubah menjadi mentimun yang amat besar dan berkilau seperti emas. Mbok Sarni pun memetik mentimun tersebut. Kemudian ia membelahnya secara perlahan-lahan. Dan alangkah terkejutnya Mbok Sarni ketika ia melihat di dalam sebuah mentimun tersebut berisi bayi perempuan yang amat cantik dan berkulit putih. Mbok Sarni pun menggendong bayi tersebut. Mbok Sarni memberinya nama Timun Emas. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang amat cantik dan baik budi pekerti. Mbok Sarni pun menyayangi Timun Emas seperti anak kandungnya sendiri. Suatu hari, raksasa itu datang kembali untuk menagih janji Mbok Sarni 6 tahun yang lalu. Mbok Sarni pun ketakutan. Ia tidak ingin melepaskan timun emas begitu saja untuk disantap raksasa itu. Mbok Sarni pun kemudian berpikir,
bagaimana supaya timun emas tidak diambil oleh raksasa itu. Hai raksasa, timun emas belum pantas kau makan. Tubuhnya masih kecil. Kembalilah 2 tahun lagi. Tubuhnya akan besar dan matang. Akan enak untuk kau santap. Ujar Mbok Sarni kepada raksasa itu. Kemudian raksasa itu pun terlihat berpikir, Baiklah Mbok Sarni, aku akan kembali 2 tahun lagi untuk menagih janjimu kembali. Suara langkah raksasa itu meninggalkan gubuk Mbok Sarni. Mbok Sarni pun terlihat bahagia, karena ia tidak mungkin melepaskan timun emas kepada siapapun. Semakin hari, Mbok Sarni semakin menyayangi timun emas. Namun, ia kembali gelisah ketika ia mengingat janjinya kepada raksasa itu. Mbok Sarni terus berdoa agar timun emas tetap selamat. Hingga akhirnya suatu hari Mbok Sarni bermimpi agar timun emas selamat dari terkaman raksasa itu, maka Mbok Sarni harus pergi ke Gunung Gundul untuk menemui petapa sakti. Keesokan paginya pun Mbok Sarni bergegas pergi ke Gunung Gundul seperti mimpinya tadi malam. Di Gunung Gundul, Mbok Sarni bertemu petapa sakti yang memberinya 4 buah bungkusan kecil. Di dalam bungkusan tersebut terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal diri dari terkaman raksasa itu. Lalu Mbok Sarni kembali ke gubuknya untuk memberikan 4 buah bungkusan penangkal diri tersebut kepada timun emas. Anakku, pakailah 4 buah bungkusan ini sebagai penangkal dan pelindung diri dari gangguan raksasa itu. Mbok Sarni pun memeluk timun emas sambil menangis. Berdoalah terus, anakku, ujar Mbok Sarni. Timun emas pun mengangguk. Baik, Mbok, ujar timun emas. Keesokan paginya pun raksasa itu datang kembali ke gubuk Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, mana timun emas? Aku sangat lapar. Mbok Sarni pun segera meminta timun emas untuk pergi lewat pintu belakang agar tidak terlihat oleh raksasa itu. Namun timun emas masih ragu. Ia sangat ketakutan. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan Mbok Sarni sendirian. Cepat pergi, anakku, ujar Mbok Sarni. Timun emas pun segera pergi lewat pintu belakang. Namun mata raksasa itu amatlah jeli. Ia melihat timun emas berlari lewat pintu belakang. Hai timun emas, mau lari kemana kau? Aku akan menerkammu. Hahaha, ucap raksasa itu. Timun emas pun berlari dan hampir diterkam oleh raksasa itu. Namun seketika itu timun emas teringat akan 4 bungkusan yang diberikan Mbok Sarni kepadanya. Lalu dengan terburu-buru
Timun Emas membuka bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Kemudian ia lempar biji mentimun itu kepada raksasa tersebut. Dan alangkah ajaibnya, biji-biji mentimun itu seketika berubah menjadi timun-timun yang amat besar. Raksasa itu pun memakan mentimun tersebut. Ham, ham, ham. Setelah memakan mentimun tersebut, raksasa itu semakin kuat. Ia segera mengejar Timun Emas. Timun Emas pun semakin ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia membuka bungkusan kedua yang berisi jarum. Lalu ditebarkannya jarum itu kepada raksasa itu. Dan seketika itu, jarum-jarum itu berubah menjadi batang-batang bambu yang sangat tajam. Raksasa itu pun menginjak bambu-bambu tersebut sampai kakinya berdarah. Walaupun dengan kaki yang berdarah-darah, tapi raksasa itu tetap mengejar Timun Emas. Timun Emas pun semakin ketakutan. Lalu dengan sigapnya ia membuka bungkusan ketiga yang berisi garam. Alangkah ajaibnya, garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Namun raksasa itu berhasil lolos dari lautan tersebut. Timun Emas pun mulai pasrah. Ia melihat bungkusan keempat, sekaligus bungkusan terakhir di tangannya. Tuhan, selamatkanlah diriku. Timun Emas pun berdoa agar bungkusan terakhir tersebut dapat menyelamatkannya dari terkaman raksasa itu. Lalu dilemparkannya bungkusan terakhir yang berisi terasi tersebut kepada raksasa itu. Dalam hitungan detik, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Raksasa itu pun tenggelam kepanasan hingga akhirnya mati. Timun Emas pun terlihat bahagia. Ia segera kembali menemui Mbok Sarni yang sedang menangis cemas menanti kepulangan Timun Emas. Dan seketika itu Mbok Sarni memeluk Timun Emas dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan anakku, ucap Mbok Sarni. Mereka pun hidup bahagia tanpa gangguan dari raksasa tersebut. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Timun Emas tadi yaitu jangan pernah takut. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha mencarinya dan terus berdoa. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.